أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي. Qala al-muallifu rahimahumullah wa nafa'na bi ulumihim wa bi asrarihim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Alhamdulillahi rabbil arsyil azim. Wassalatu wassalamu ala rasulihil karim Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin Raufir Rahim wa ala alihi wa ashabihi alladhina badalu nufusahum wa amwalahum khalisan liwajhil karim. Amma ba'du. Yang sama kita hormati dan kita muliakan para satid, para hujaj, para imam, para kesepuhan, segenap pengurus Masjid Jami' Al-Imron alladzi lam yuzkar ismuhu, wabil khusus Ketua DKM Masjid Jami' Al-Imron Bapak Ustadz Rohadi Sanadi, dan kita semua yang hadir, yang mudah-mudahan selalu ada di dalam maghfirah Allah Subhanahu wa ta'ala. Puji syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah, salawat beserta salam semoga dawam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, para tabi'in sampai kita selaku umatnya. Mudah-mudahan di yaumil qiyamah nanti kita semua mendapatkan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, seperti biasa sebelum kita melanjutkan kembali kajian ta'lim di dalam ilmu fikih dalam saluran mazhab Imam Syafi'i, terlebih dahulu mari kita bersama-sama membaca suratul Fatihah, bertawasul kepada sahibul kitab, bermohon dan berdoa kepada Allah mudah-mudahan kita semua selalu diberikan sehat walafiat, umur yang barokah, dan bisa selalu istiqomah dalam menjalankan seluruh perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walidabil baliyati wal munkarati wal bida'il waqi'ati fi darina wa ghairiha bin jami'il bala'il muslimina wa lijalbi salamati wal afiyati lana fi abdanina wa dinina wa dunyana wa akhiratina ma'al qada'i hawaijina wa tafrijil humumina wa humumina wa liqabuli jami'i hawaijina wa maqasidina. Biridhaka ya Allah, ya Allah, ya Allah, bihaqqil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.
Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa syukurillah ala nikmatillah. Kembali di malam yang mulia ini kita bisa bersilaturahim, bermuajahah, melaksanakan salah satu kewajiban kita kepada Allah, sholat maghrib berjamaah. Kita lanjutkan dengan hadir di majlis ilmu. Mudah-mudahan dengan selalu istiqomah hadir di majlis ilmu menjadikan wasilah seluruh ibadah kita diterima Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, di pertemuan sebelumnya dibahas bagian orang yang dimana ada golongan muslim balik berakal tapi dia tak mampu puasa. Ketika dia tidak mampu menjalankan puasa, ada di dalam fikih pertama, dia tidak wajib mengqadha. Puasanya tidak wajib mengqadha, tapi dia wajib bayar fidyah kalau mampu. Kalau tidak mampu berarti tidak ada qadha, tidak ada fidyah. Isinya dua kemarin. Ada golongan orang yang kalau dia tidak berpuasa, dia wajib dua-duanya, qadha wajib, fidyah pun wajib. Dan ada juga orang yang kalau dia tidak puasa, maka dia hanya wajib qadha, tidak diwajibkan bayar fidyah. Lalu siapa saja orang yang dimana dia hanya wajib fidyah, tidak wajib qadha? Dia yang disebutkan di pertemuan sebelumnya, yaitu orang likibarin, orang tua yang sudah sepuh, lanjut usia, lausoma la adarra bihi dororon ghairu muhtamil. Kalau dia menjalankan puasa pasti bakal timbul bahaya, doror. Maka bagi dia yang sudah tua, sudah sepuh, kemarin contohnya itu kakek kita, usianya sudah 100 tahun, dia itu udah pelupa, bahkan udah pikun, maka bagi dirinya tidak perlu melaksanakan puasa. La yajibu alaihi shaum, dia nggak wajib puasa. Bukan hanya dia nggak wajib puasa saja, dia pun tidak wajib qadha, tapi ahli warisnya wajib untuk membayarkan fidyah. Berapa kemarin fidyah? 1 mud. Berapa 1 mud itu? 8 ons atau 1 liter. Maka keluarkan musyawarah rempuk ahli warisnya. Ada orang tua atau nenek kakek, dia tidak bisa menjalankan puasa, berapa nanti pengennya? Saya kata abangnya patungan gocap, kata adiknya saya gocap, kata yang bungsu saya atau ada lagi misalnya biarin saya yang handle semuanya. Wih, mantap banget. Nah itu cara pembayarannya bagaimana Ustaz? Cara pembayarannya pertama, setiap selesai maghrib keluarkan 1 liter, kasih 2 orang, fakir miskin cari. Karena fidyah hanya boleh diberikan kepada fakir miskin, hanya 2 golongan, tak boleh kepada yang lain. Atau cara yang kedua, hari pertama enggak dikeluarkan, kedua pun sama sampai hari terakhir 30. Maka dikeluarkannya di hari yang terakhir, yaitu di malam takbiran, keluarkan 30 liter. Kalau yang 30 liter ada fakir miskin dilaksana cuma 1, maka 30 liter itu hanya diberikan kepada 1 orang saja. Atau boleh cara yang ketiga. Cara yang ketiga bagaimana? Nggak punya dia di bulan Ramadan, boleh dikeluarkan di Syawal atau Dzulqa'dah atau Dzulhijjah. In kana musiron, selama dia mampu.
Yang tidak boleh itu cara yang keempat. Bagaimana? Dikeluarkan di hari pertama puasa, dikeluarkannya 30 mud. Puasa belum selesai, dia sudah mengeluarkan secara sempurna. Nah, itu dihukuminya cuma satu. Ya tetap dihukuminya, berarti dia hanya baru membayar 1 mud saja. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, maradin la yurja baruhu. Orang yang sakit yang tidak diharapkan sembuh. Ada orang sakit tidak diharapkan sembuh, walaupun dia masih muda, maka bagi dirinya tidak usah melaksanakan puasa, juga tidak perlu menjalankan qada. Nggak ada puasa, nggak ada juga qada. Kalau nyatanya sakitnya tidak diharapkan sembuh, dia harus minum obat seumur hidup. Kemarin itu contohnya sakit apa? Kemarin sakit kanker. Bukan kanker itu kantong kering. Penyakit kanker, dia harus minum obat seumur hidup. Maka bagi dirinya selesai Ramadan nggak ada qada, tapi wajib nanti bayarkan fidyah. Ada juga yang wajib qada, yang wajib fidyah. Siapa dia? Ibu menyusui. Ada lagi ibu hamil. Nah, ini baik yang menyusui ataupun yang hamil, kalau yang dikhawatirkan janinnya, yang dikhawatirkan dirinya, beda. Contoh, seorang ibu lagi hamil, dia datang ke Ustadz, mohon maaf saya nggak bisa puasa, ini baru kehamilan pertama, kemarin saya keguguran, kandungan saya lemah, dokter bilang saya nggak boleh puasa, khawatir keguguran kembali. Jadi ibu nggak puasa karena janinnya. Iya Ustadz, saya masa bodoh Ustadz, yang penting dia sehat Ustadz. Lalu bagaimana? Nanti datang Syawal, bayar 30 mud, kodok 30 puasa, double itu. Tapi kalau begini beda. Ibu kenapa nggak puasa? Lemes Ustadz. Nah, beda nih. Bukan karena lagi hamil. Ustadz, saya menikah sama suami udah 14 tahun. Ini anak yang ke-14 Ustaz. Tunji Ustaz, setahun satu. Saya jangankan hubungan badan sama suami, baru lihat wajahnya aja langsung hamil. Ada cewek kayak begitu. Jadi ibu bukan karena kasihan sama janin, dia mau mati mau hidup terserah, saya nggak peduli. Maka saya tetap aktivitas, cuman lemes karena saya puasa. Maka saya akhirnya nggak puasa dikarenakan jiwa saya, maka dia nggak ada fidyah, tapi cukup bayar qada. Sama yang menyusui juga kayak begitu contohnya. Kalau dia menyusui dikarenakan dia nggak puasa dikarenakan kalau puasa ASI-nya nggak keluar. Kalau dia puasa nanti kasihan anaknya, nggak bakal minum ASI, apalagi air susu sekarang mahal. Maka wajib apa? Qada, wajib fidyah. Tapi kalau ternyata misalnya yang dikhawatirkan bukan anaknya tapi bapaknya, nah ini, maka cukup bagi dirinya hanya melaksanakan qada saja. Saya lemah Ustaz, kalau saya puasa udah mas saya harus menyusui, maka nanti saya lemah, saya kasihan ke diri saya. Kalau bayi udah disiapkan misalnya air susu sapi misalnya, maka bagi dirinya kalau yang dikhawatirkan dirinya sendiri, cukup dia jalankan qada. Ada juga yang hanya qada jangan fidyah, nggak boleh, nggak sah. Hanya qada apa? Sakitnya kenapa? Nah, mau sakit ringan selama diharapkan sembuh qada. Ini sakitnya harus minum obat 6 bulan berturut-turut. Ada kan kayak begitu? Harus minum obat nih 6 bulan berturut-turut. Sedangkan dikasih leluasa puasa itu ayyamam ma'dudat, 11 bulan. Pilih itu yang 11 bulan kecuali Ramadan. Maka masih diharapkan sembuh karena dalam 1 tahun itu
tetap ini nggak bisa dengan fidyah. Dia harus dengan kodok, nggak boleh dengan fidyah. Wanita haid kodok, nggak ada fidyah. Begitupun bapak perjalanan, musafir, mau kemana? Mau ke Tasikmalaya, hampir 400 kilo. Di perjalanan gak kuat, lemes, lapar, lemes. Kenapa? Pengen ngopi. Ada yang kayak begitu. Lapar sih kagak. Cuman ya Allah, andaikan bisa ngopi nih, lemes amat. Ada rukhsah kemurahan dalam agama. Andaikan dia membatalkan, enggak dosa. Andaikan dia membatalkan, enggak dosa. Nah, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Keringanan itu rukhsah dari Allah. Cuman kata ulama yang bagus puasa. Kecuali udah lemes, Bang. Lihat kecoa aja udah kayak korma. Udah lemes dia. Aduh, ya Allah, mana ada 4 jam, masih 4 jam lagi. Datang ke masjid di rest area. Ketika dia kumur-kumur, itu air masjid udah kayak sirup marjan, udah ada rasa, saking lemesnya dia. Nah, bagi yang kayak demikian udah batalkan saja. Yang kuat saja boleh dibatalkan, apalagi yang sudah benar-benar lemah. Cuman nanti datang Syawal wajib kodok. Karena ada orang sekarang kayak begini pahamnya, Ustaz, saya nggak bisa ngodoin puasa Ramadan. Emang kenapa? Males aja Ustaz, nggak kuat. Pokoknya saya kalau puasa pasti lapar aja. Mana ada orang puasa nggak lapar? Ya pasti lapar. Pokoknya kalau ada jamaah Imron Ramadan puasa nanti ternyata nggak lapar seger, ini perlu dicurigai. Bisa saja dia setiap kumur-kumur ke masjid, ternyata dia kumur-kumur airnya nggak dibuang, dia telan. Bisa aja kayak begitu. Puasa seger amat dia. Puasa itu lemas, ihtiraq, lemas, tapi jangan dilemes-lemesin juga sampai jalan aja kayak orang nggak bisa jalan. Nah, itu wajib kodok. Catatannya nggak dosa itu kalau perjalanan marhalatain, tapi kalau enggak marhalatain nggak boleh. Kayak cuma keliling-keliling doang 100 kilo misalnya. Bapak berangkat ke Gambir, Juanda, Lokasari, langsung Monas, balik lagi ke Mangga Besar, Sawah Besar, itu keliling-keliling dari jam 7 pagi, beres-beres jam 3 sore. Apa kata dia pas lagi diem aja? Cocok, udah nyampe 150 kilo, berarti boleh makan. Nah, ini salah. Harus satu perjalanan, dan itu perjalanan yang dirukhsah atau dibolehkan di dalam agama. Dan itu mana yang kita sampaikan secara titimah sempurna di pertemuan sebelumnya. Lalu apa kewajiban puasa? Puasa punya kewajiban. Kalau ini enggak dilaksanakan enggak sah. Ada berapa kewajiban puasa? Wa faraidus shaumi khamsatu asya'a. Kewajiban orang yang melaksanakan puasa jumlahnya ada 5. Mana yang 5? Yang pertama, orang yang melaksanakan puasa, yang ngelaksanain ini selama kita menjalankan puasa wajib an-niyat, yaitu mengontakkan niat. Karena innamal a'malu wa innamal likulli imri'in ma nawa. Amal itu tergantung dari niat. Bapak kalau ingin hatta yusallima, amal bertemu dengan kita, amal selamat, amal itu membutuhkan 4. Ini amal bakal berjumpa di akhirat. Amal yang bagaimana? 1, amal yang didasari dengan ilmu. 2, amal yang didasari dengan niat. 3, amal yang didasari dengan kesabaran. 4, amal yang didasari dengan keikhlasan. 4 ini harus ada. Yahtajul amal bi arba'ati asya. Amal itu butuh dengan 4. 1, ilmu. Li'anal amal la yanfa'u ma'al ilmi. Amal itu tak ada manfaat illa ma'al ilmi, kecuali harus dengan ilmu.
Maka jelas dalam hadis sampai dikatakan rubbas shaim walaysa lahu min siyamihi ilal ju'i wal atasyu. Berapa banyak kata Nabi orang yang melaksanakan puasa yang dia dapat ilal ju' hanya lapar, wal atsyu dan haus dahaga. Mana pahalanya? Nol. Dia cuma dapat lapar dan dahaga. Kam min qaimin hatu min sholati at'ab wan nasab. Berapa banyak orang yang sholat yang dia dapat ta'ab, main-main, wan nasab, capek, pahalanya cuma capek. Kenapa? Sebab tidak didasari ibadahnya itu dengan ilmu. Orang baca Quran kata Nabi rubal qari balil Quran yal'anu. Berapa banyak orang yang mengumandangkan Quran tapi Quran melaknat, mendoakan bukan doa yang baik tapi doa laknat, karena dia membacanya tidak didasari dengan ilmu. Maka pertama, kalau amal kita ingin selamat harus punya ilmu. Kedua, baru niat. Kenapa niat? Amal tadi digantungkan dengan niat. Li'annal amal bila niat la tasihhu. Amal yang tidak didasari dengan niat, amal itu tidak diterima. Jadi semua amal harus ada niat. Cuman ada satu amal nggak perlu niat. Apa itu? Hah? Nyamuk. Amal semua ibadah harus dengan niat. Seperti sholat ada niat kan? Mandi besar, wudhu, berhaji, umroh. Tapi ada niat amal yang amal itu nggak pakai niat. Haji niat, ngaji, bagus pakai niat tetap. Saya niat untuk menghilang, hadir di pengajian, berangkat bapak dari rumah, ya Allah saya niat melangkahkan kaki ini, ihya idin, niat untuk menghidupkan agama, atau niat untuk menghilangkan kebodohan. Berangkat dia dari rumah, dibibirkanlah saya para malaikat, setiap tetes keringat yang melangkah kakinya itu Allah ciptakan malaikat namanya mustaghfirin. Itu dalam kitab Ta'lim dijelaskan. Niatkan berangkat di majlis ilmu, jalan kaki, kalau bisa jangan pakai motor. Tapi kalau mau pakai motor, ingat almarhum almarhumullah Abu Ya'uji Tutusi, kan banyak itu jemaah datang, ada yang dari Jakarta, dari Pandeglang, dari Serang, kira-kira 2 kilo atau sekilo lagi, tuntun biar netes keringat. Karena memang yang bagus ketika mau berangkat ngaji, hatta ketika ngaji berkeringat. Maka kurang bagus sebenarnya kalau ngaji itu pakai AC, kurang bagus. Saya bukan ngomongin Pak, bener, kurang bagus. Lihat kalau datang ke pondok-pondok di pesantren, kurang mewah bagaimana itu pondok, gerah bawaannya. Santri itu akhirnya namanya gerah gimana sih Pak? Boro-boro mau tidur. Ini ya, gerah. Pak. Tapi kalau pakai AC, les dia. Tapi tak masalah. Kalau di Ali Imran aman lah insya Allah. Ada satu amal yang amal ini nggak perlu pakai niat. Amal apa? Memandikan jenazah. Nah, jadikan jenazah nggak perlu, karena udah meninggal. Bapak kalau masih hidup diwudukan atau dimandikan, ya pasti harus niat. Nah, bapak lagi kurang sehat, bapak mau sholat, tolong wudukan bapak, diwudukan sama anaknya. Ambil air, ayo mak, siap ya, niat, nawaitul wudu'a. Anaknya yang mengalirkan, bapaknya yang berniat. Kalau masih hidup, tapi kalau udah meninggal gak usah. Bro, nanti kan lu mau dimandiin sama gua nih, lu niat ya, dalam hati aja. Dianya nyaut, iya, mampus lah. Kabur, nggak ada yang mau dia. Nah di luar itu nggak ada, semua harus dengan niat. Bahkan ketika kita sholat usolli pada maghrib sampai dilapatkan, karena di sini dikatakan kata Imam Taqiyuddin, la yasihu shaum illa biniyat. Gak sah orang puasa kecuali harus dengan niat. Dalilnya mana? Hadis tadi udah dibahas. Di mana letak niat? Wa mahalluha al-qalbu, nih di hati. Mau niat haji di sini, niat sholat di sini, niat puasa di sini.
Apakah harus dilapatkan ketika berniat seperti usolli, seperti nawaitu saumagodin, seperti nawaitul wudu, seperti nawaitul gusla, seperti nawaitu an ukhriza? Apakah harus dilapatkan? Wala yushtaratu, tidak disyaratkan. Tidak disyaratkan an-nutqu, mengucapkan biha dengan niat bila khilaf, tanpa perbedaan pendapat. 4 mazhab semua, baik Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali, andaikan hanya hati saja. Allahu Akbar. Atau ketika misalnya kata imam tuh beres witir, para hadirin jamaah Imron, sebelum kita keluar dari masjid ini, mari kita berniat bersama-sama. Mudah-mudahan Allah berikan kepada kita kemudahan, kelancaran, kekuatan dalam menjalankan ibadah puasa. Bismillah. Itu nggak di sini? Oh iya, sama. Ngikutin kita, walaupun nggak pakai begitu tetap sah. Para jamaah, sebelum kita berangkat pulang, mari sejenak kita merenung, sejenak kita niat dimulai dalam hati aja. Begitupun sah. Bila khilaf ini, intinya tempat niat hanya di hati. Tapi kenapa di kita dipakai ucapan Ustaz? Diucapkan oleh kita, ini tujuannya itu liyusa'idal lisanu al-qalba, memudahkan lisan, membantu lisan kepada hati. Karena kita ini suka kadang lupa, niat apa enggak ya tadi? Bahasanya semalam enggak niat, nah khawatir kayak begitu doang. Maka di dalam mazhab Imam Syafi'i, hanya di mazhab kita, mazhab Hanafi enggak, Maliki enggak, Hambali enggak. Dalam mazhab Imam Syafi'i sunnah melapatkan niat. Berarti bapak kalau melaksanakan puasa cuma hati niatnya sah, cuman makruh. Bapak melaksanakan sholat hanya hati yang menjalankan takbir tapi nggak ada lapad niatnya, dalam mazhab Syafi'i makruh. Yang bagus apa? Nggak perlu keras-keras. Kalau sholat usolli fardhu maghribi salawati ustaz bila keadaan imaman, begitu membantu kepada hati kita, itu nggak wajib. Kenapa mazhab yang lain tidak memakai lapad niat? Pertama, kata Imam Hanafi Nu'man bin Sabit, at-talafud biniat laisa bil masyru', melapatkan niat seperti nawaitu saumagodin laisa bil masyru', itu enggak disyariatkan, enggak ada Nabi itu niat begitu, enggak ada. Kedua, kata Imam Malik apa? At-talafud biniat bid'atun, melapatkan niat itu bid'ah, tak pernah dijalankan oleh Nabi, tak pernah dilaksanakan oleh para sahabat. Tapi bukan berarti Imam Syafi'i salah, karena ada dalil lain Nabi melaksanakan. Seperti Nabi melaksanakan ibadah haji, Nabi berniat dengan lisannya. Nabi berniat dengan lisannya, labbaik Allahumma umrotan wa hajjat, ku penuhi panggilanmu, aku berniat haji dan umroh, kata Nabi. Dan itu terdengar oleh sahabat, bahwa yang namanya ketika Nabi haji, Nabi melapatkan niat. Haji itu ibadah bukan? Umroh, sholat, wudu, puasa. Nah, di mazhab kita ada kias. Mazhab Hanafi nggak ada kias. Di mazhab Hambali nggak ada kias. Di mazhab Maliki nggak ada kias. Kita itu 4 dalilnya: Quran, hadis, ijma, kias. Jadi nggak cukup begini, kembali ke Quran dan hadis. Kalau bahasanya begitu, nggak bakal menemu yang namanya usolli di mana dalilnya, yang namanya nawaitu saumagodin di mana dalilnya. Karena itu bisa ditemukan ada dalam kias, mengkiaskan Nabi ketika melapatkan haji dan umroh niatnya, itu haji umroh ibadah disamakan dengan ibadah yang lain. Puasa, begitupun sholat, begitupun zakat, begitupun mandi besar, wudu, walaupun itu bukan hukum wajib. Nah, kita pakai yang bagus. Tapi urusan niat di hati semuanya sepakat tanpa ada perbedaan pendapat.
Dan dalam niat puasa nih, wa tajibu an niyatu likulli lailatin, wajib niat harus setiap malam. Mudah-mudahan umur panjang sehat bertemu Ramadan kita. Malam pertama niat, kedua niat lagi, malam ketiga niat, keempat niat terus. Jangan niat itu hanya di hari pertama saja. Ada orang itu ditanya, jangan dulu pulang, niat dulu. Udah, kemarin di hari pertama aku niatkan semuanya. Sedangkan di kita, watajibu an niyatu likulli lailah, niat itu wajib setiap malam. Alasannya apa? Niat harus setiap malam. Ternyata begini, li'anna kulla yaumin ibadatun mustaqillah, karena puasa kita itu ibadah yang menyendiri, enggak full. Ibadah kita itu subuh maghrib, setelah maghrib masih puasa enggak? Kagak. Kecuali misalnya Ustadz Rohadi puasanya full 30 hari. Saya niat melaksanakan puasa selama 30 hari karena Allah. Mulai malam pertama, masuk subuh, masuk maghrib nggak batal, sampai isya nggak batal, sampai subuh lagi hari kedua, hari ketiga, 30 hari nggak batal. Boleh kayak begini. Ada nggak yang puasa begitu? Ada. Siapa? Nabi Musa alaihissalam, 40 hari 40 malam. Malam puasa, siang puasa. 40 hari 40 malam puasa Nabi Musa di Gunung Turi Sina, turunlah kitab Taurat. Itu kitab Taurat mau turun nggak sembarangan, munajah dengan puasa Nabi Musa 40 hari 40 malam di Gunung Turi Sina. Selesai Nabi Musa, datang Nabi Isa. Nabi Isa pun sama, puasanya siang malam 40 hari 40 malam. Itu Nabi Isa puasa di Gunung Zaitun, turunlah yang namanya kitab Injil. Kalau Ustadz Rohadi mungkin bisa di Gunung Sahari. Bedanya begitu. Kita mana kuat, beda Nabi dengan kita. Nabi Adam pernah melaksanakan puasa ketika turun ke bumi tobat ke Allah 30 hari. Siangnya puasa, paginya puasa. Nabi, kita enggak. Karena ya bukan berarti kita enggak bertauhid, karena yang memberikan kuat Allah. Nasi enggak bisa memberikan kuat. Kalau nasi bisa memberikan kuat, gara-gara enggak makan mati. Gara-gara enggak makan mati. Ashabul Kahfi, Yamlihon, Muksalmina, Marnusun, Dabarnus, Sadanus, Kapas, Totuyus, 7 pemuda tidur di guha 309 tahun gak makan gak minum, masih hidup. Pisau gak bisa bikin luka, yang bikin luka Allah, cuman Allah kasih kekuatan ke pisau itu. Buktinya apa? Ketika Ibrahim mau menyembelih Ismail, terputuslah leher Ismail. Apa kata pisau? Dia berbicara atas izin Allah, la taqta innaka taqta wa innallah la taqta. Kau bilang terputuslah leher, Allah mengatakan tidak wahai leher. Api sama bisa membakar, Allah la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Buktinya Nabi Ibrahim ketika dibakar api oleh Namrud, kata Allah, kul ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Api, jadilah engkau dingin, kata Allah. Selamatkan Ibrahim. Kalau tidak ada kata salaman, kata ilmu tafsir, Nabi Ibrahim tetap meninggal kedinginan gara-gara api. Tapi kata Allah, wassalaman ala Ibrahim. Selamatkan Ibrahim. Nah, kita enggak sampai begitu. Maka disebutnya dalam ilmu tauhid hakikatul hakikoh. Imannya itu hakikatul hakikoh. Jangankan kita, sekelas Imam Ibrahim Al-Laqoni, sekelas Imam Sanusi tidak bisa menjelaskan iman hakikatul hakikoh, karena itu imannya para nabi. Nah, kita nggak bakal sanggup. Udah, kita mah kalau lapar makan. Yang penting waktu puasa bisa ditahan sampai datangnya waktu maghrib. Nah, karena puasa kita ada batalnya, maka wajib mengulang kembali niat. Isya niat, kemudian subuh puasa, puasa berjalan, datang maghrib batal, makan dia.
Isya niat lagi karena dia udah batal. Jangan akhirnya cukup dengan hari yang pertama. Itulah yang disebut li'anna kulla yaumin ibadatun mustaqillah, karena dalam setiap hari ibadah yang menyendiri. Hari pertama, hari kedua, hari ketiga itu menyendiri semuanya. Enggak ada begini. Ala taru annahu la yufsidu baqiyatul ayyam bi fasadi yaumin minhu. Tidak gara-gara satu hari nggak puasa akhirnya rusak yang lain. Contoh, kita sholat kan satu niat. Saya mau tahajud nih Pak, tahajud saya 10 rakaat terus aja, satu niat, boleh nggak? Saya sholat tahajud 10 rakaat, niatnya sekali, boleh nggak? Boleh, selama belum salam. Sholli sunatan tahajud, Allahu Akbar, rakaat pertama naik, kedua naik, ketiga naik, keempat naik, kelima naik, keenam naik, terus sampai 10 barulah tahiyat. Cuman kata Nabi, yang bagus sholatun nafli masna masna. Sholat sunnah itu masna masna 2. Tapi bukan berarti ini wajib. Ada sholat sunnah langsung double 4, ada. Sholat duha langsung double 4, taraweh aja ada kan? Ada tarawih banyak, beberapa masjid ada musola, datang ke itu tempat. Ustaz, kenapa Pak? Di sini tarawihnya beda Ustaz. Bedanya apa? 4-4-3. Bapak mau formasi Barcelona ini maksudnya? Bukan Barcelona Ustaz. Ini 4-4-3 itu 4 rakaat salam, 4 rakaat salam baru 3. Jadi mereka ambil 11, 4-nya itu tarawih, 4 lagi tarawih, 3 witir. Seperti itu. Nah, kalau batal, ambillah tarawih 4 rakaat. Di rakaat yang keempat batal, kentut dia. Rakaat 1 batal gak? Kedua, ketiga, semuanya batal. Karena masih dalam satu niat. Kalau puasa nggak begitu. Ala taro annahu la yufsidu baqiyatul ayyam bi fasadi yaumin minhu. Hari pertama gol, kedua puasa, ketiga puasa, keempat puasa, 5 puasa, 7 puasa, di hari ke-10 lemes. Kenapa lemes? Kerja kecapean. Ya Allah, lemes amat nih. Padahal emang waktu sahur nggak terlalu banyak sih. Nasi cuma 2 centong, secentong setengah lah, nggak nyampe. Cuman 4 kali ngambil itu. Belum lauk pauknya, tapi masih lemes, udah nggak tahan lah, batal lah dia di hari ke-10. Kalau dia di hari ke-10 batal, apakah hari yang 9 itu yang udah dia puasa ikut rusak juga? Kagak. Nah makanya kenapa niat itu harus tiap malam. Di kita masih ada pemahaman Ustadz udah nggak perlu niat lagi, nggak perlu niat lagi hari kedua, hari ketiga, hari keempat, karena udah cukup di hari yang pertama. Di mazhab Syafi'i nggak demikian. Niat itu harus setiap malam. Tapi ada orang yang memaksakan, ternyata di hari pertama pakai niat 1 bulan. Sah apa tidak? Falau nawa, maka kalau ada orang yang berniat saumas syahri, niat puasanya saumas syahri, puasa sebulan, kullihi soha lahu yaumul awal alal madhab. Misal kata Masjid Al-Imron, saya niat melaksanakan puasa Ramadan besok selama 30 hari, semua saya jalankan karena Allah. Bagaimana hukum niatnya? Sah, tapi dia hanya dapat 1-2. Hari kedua tetap dia pun wajib berniat. Nah solusinya begini Pak, ada beberapa ulama di mazhab Imam Syafi'i bagi pelupa, orang yang pelupa, apalagi lupa sama utang ini, apalagi. Nah bagi yang pelupa, kalau dia gampang lupa, lebih baik hari pertama niatnya 30 hari. Tapi jangan menjadikan patokan karena udah niat 30 hari, di hari yang kedua, hari yang ketiga akhirnya gak niat. Tetap itu pun wajib niat, cuman khawatir ternyata dia ba'da apa, misalnya beres makan maghrib, taraweh atau taraweh lah, beres taraweh tidur dia.
ketika tidur bangun-bangun subuh, dia nggak niat waktu tarawih itu, atau mungkin beres sholat maghrib, beres makan karena makan maghribnya kekenyangan, aduh kekenyangan amat nih perut nih, gimana ya, udahlah sambil nunggu isya rebahan, bukan rebahan, tidur nih, bangun-bangun Allahu Akbar, ya Allah isya, bukan isya itu subuh. Dia niat nggak? Disengaja nggak? Kalau di hari pertamanya udah niat 30 hari isya, karena nggak disengaja. Subuh akhirnya dia mau nggak mau, ya Allah saya nggak sahur, tapi nggak apa-apalah. Kemarin malam Selasa pengajian, Ustaz itu bilang karena alhamdulillah di hari pertama saya udah niat 30 hari, dan ini tidak niatnya tidak disengaja. Puasa aja, besoknya puasa. Walaupun malam nggak sahur, kerja seperti biasa. Dohor udah lemes, nggak batal, tapi datang sore 5:30, tinggal setengah jam lagi ketiduran nih. Akhirnya bangun-bangun subuh lagi. Tidur lagi 5:30. Ya Allah, nunggu maghrib nggak kuat, lemas, lap tidur. Pas bangun, Allahu Akbar, alhamdulillah maghrib, ternyata subuh. Subuh dia. Akhirnya dia nggak sahur lagi. Pas dohor, innalillahi wa inna ilaihi rajiun, mati dia Pak. Aduh, contoh ini pas sebenarnya nggak ada yang kayak begitu. Nah, kalau ada orang yang melaksanakan niatnya langsung 1 bulan lamanya, maka niatnya sah menurut mazhab, tapi hanya dapat 1 hari saja. Jelas? Ayo. Sebenarnya ada orang sakit itu memang ada harapan sembuh. Misalnya darah tinggi atau kita berobat, ternyata berobat nggak sembuh tapi meninggal. Dia nggak puasa Ramadan. Ya. Puasa Ramadan dapat 1 minggu. Sakit. Berarti 3 minggu nggak puasa. Kalau kita kan ada harapan sembuh, tapi ternyata meninggal. Meninggalnya Syawal. Ya, bukan meninggal di Ramadan juga. Oh, di Ramadan juga. Puasa 7 hari misalnya. Nih. Bagaimana dengan orang yang dimana orang tersebut meninggal dunia? Waman mata, orang yang meninggal dunia nih, man fatahu siyamu min Ramadan wa mata nuziro in mata qabla tamakunihi minal qada bi an mata wa udru qaimun ka istimraril marad fala qada wala fidyata wala ismailai. Ini sakit dia. Ini yang meninggalnya setelah Ramadan, apalagi yang Ramadan. Contoh, seminggu setelah Ramadan sakit, gitu kan? Akhirnya terus sampai Idul Fitri nggak sembuh, minum obat terus. Datang Syawal, berarti dia puasa seminggu, nggak puasa 23 hari. Dia punya hutang 23 hari. Syawal sebulan masih sakit, belum bisa dia melaksanakan kodok. Di Dzul Qa'dah meninggal dunia. Bagaimana nasib orang kayak begitu? 23 hari, apakah wajib kodok? Apa wajib fidyah? Ada waktu sehat nggak? Nggak ada Ustaz, sakit aja terus. Man patahu siyamu min Ramadan wa mata nuziro, orang yang dimana dia meninggalkan puasa Ramadan, lalu dia di hari mengkodoknya dia meninggal dunia. Kalau in mata qabla tamakunihi, meninggalnya sebelum ada kemungkinan dari mengkodok, seperti meninggal dia dalam keadaan sakit, meninggalnya dalam keadaan sakit, maka pala kodoa wala fidyata, tak ada kodok wala fidyata, nggak ada fidyah wala isma alaihi, dan tak ada dosa bagi dia, karena dia nggak ada istimror sehat, kecuali sebulan itu Syawal sakit, Dzul Qa'dah sehat, alhamdulillah. Dzul Qa'dah sehat, Dzul Hijjah sehat, Muharram sehat. Ternyata di bulan Safar datang lagi itu penyakit, meninggal. Ini wajib kodok. Karena 3 bulan ini waktu kemungkinan dia untuk mengkodok, tapi dia tidak gunakan untuk kodok. Bagaimana caranya? Keluarganya mengkodok dalam mazhab Imam Syafi'i. Atau ambil fidyah
berarti ngambil mazhab Imam Hanafi, biasanya ini yang diambil. Kebanyakan di kita pakai fidyah, berarti 23 hari nggak puasa, keluarkan 23 liter. Itu kalau beres di Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Bagaimana kalau masih di Ramadan? Ya nggak ada. Kapan ngodonya dia? Maka bagi dirinya tak ada kodok, karena langsung meninggal dunia. Bagaimana kalau dipidyahkan? Berarti jatuhnya dalam sodakoh. Di Jakarta biasa kali begitu. Kalau ada yang meninggal dunia, pasti main pidyah. Padahal nggak menghitung. Kalau bapak mau pidyah, bagusnya dihitung. Banten yang hebat pidyah itu. Jami'u umri. Pidyah itu dihitungnya seumur hidup. Meninggal usia 60 tahun. Balik 15 tahun. 60 kurangi 15, 45. Hitung sholatnya 5 kali 365 setahun kali 45. Cek di kalkulator, jebol. Hitung lagi puasanya, nanti biasanya dihitung sekian ton. Gak punya Ustadz saya sekian ton, datangkan emas. Kalau 10 ton berapa diduitkan itu? Sekitar diuangkan 100 juta. Emas sekarang misalnya 1 gram 1 juta, maka dia harus mendatangkan emas 100 gram. Simpan di atas baskom emas itu, datangi orang-orang. Nah itu namanya pidyah muter, idaroh disebut. Datang misalnya ke Ustadz Rohadi, Ustadz malaktuka hadil qimah fi sholatil mafruḍah almarhumah ibu binti fulan, malaktu hadil qimah wa qabiltu wa malaktuka. Nih saya kembalikan lagi kepada engkau. Datang lagi ke yang lain. Mas malaktu hadil zakat mafruḍah, mas malaktu, terus muter. Udah selesai, paling mereka yang bawa pidyah seala kadar, semampunya sohibul bait tersebut untuk mengeluarkan pidyah. Biasanya kayak begitu. Nah, kalau di Banten, kalau di kita jarang. Kalau yang meninggal suka dipidyahkan seperti itu. Intinya kalau masih Ramadan tak ada. Terakhir, ada terakhir. Nah, itu makna daripada niat. Bagaimana hukum niat dalam 1 bulan? Menurut mazhab sah, hanya saja tetap dihukumi 1 hari. Dan terakhir, wajib dalam niat, ta'yinu niat bisomil parti. Setiap bapak puasa wajib harus ta'yin. Apa ta'yin? Ramadannya harus disebut. Gitu. Nawaitu misalnya, paling singkat begini. Nawaitu sauma godin li Ramadan. Nawaitu sauma godin li Ramadan pardon lillahi ta'ala. Yang wajibnya itu ta'yinnya. Kalau di sholat itu qasdu ta'yin fardiyah, dohornya. Harus bilang dohornya, asarnya, maghribnya. Kalau di puasa Ramadannya. Karena puasa wajib itu ada berapa? Puasa wajib ada 1, 2, 3, 4. Udah 3. Kiparat. Nawaitu sauma godin li kiparatin pardonillah. Nawaitu sauma godin li nadrin pardonillah. Nawaitu sauma godin li qada'i Ramadan pardonillah. Nawaitu sauma godin li Ramadan pardonillah. Singkatnya. Panjangnya nawaitu sauma godin an adai pada syahri Ramadhani hadihi sanati pardonillahi ta'ala. Itu panjangnya biasanya. Dan itu harus ta'yin dalam setiap melaksanakan puasa wajib. Insyaallah kita lanjut di pertemuan yang akan datang. Mudah-mudahan kita semua selalu diberikan sehat wal afiyah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bi husnil khatimah ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bi husnil khatimah
المؤمنين والمسلمين من كل عين الله ومن الغنى ومن الردى ومن المصائب وعليهم يا ربنا منك سلام الله صلاة على الذي خصصته بمكالمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة. Astagfirullahaladzim ya jalal wal ikram. Allahumma shalli wa sallim ala waliyina wal akhirin wa tabaraka wa ta'ala sadatina rasulillahi ajma'in. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan yafin, hamdan yukafi mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ilman ladunniyan wa 'amalan sholihan, rizqan halalan wa khairan katsiran wa syarran ba'idan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma la taj'al fina syaqiyan wa la mahruma waj'al sayyi'atina sayyi'ati man ahbabta wa la taj'al hasanatina hasanati man abghadta. Allahumma inna nas'aluka husnal khotimah. Allahumma inna nas'aluka husnal khotimah. Allahumma inna nas'aluka husnal khotimah wa na'udzubika min syarril 'aqibati wa su'il khotimah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul 'alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Bifadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.